Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Armanda dari kelas Studi Masyarakat Indonesia, Senin pukul 10.40 dari Prodi Geografi. Pada video kali ini, saya akan membahas pengenalan budaya dari suku masing-masing. Saya sendiri berasal dari suku Minangkabau. Video ini dibuat guna melengkapi nilai UTS semester 4. Berikut materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas sejarah dan asal-usul suku Minangkabau. Yang kedua, nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, puncak-puncak budaya, yang mana berupa kesenian, kuliner, objek wisata budaya, tokoh nasional atau internasional yang bersuku Minang, bahasa di Minangkabau, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, dan masalah atau isu yang terjadi saat ini dalam budaya Minangkabau. Pada slide berikutnya, saya akan menampilkan sejarah dan asal-usul suku Minangkabau. Sejarah dan asal-usul suku Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu suku bangsa dengan sebaran paling luas di Indonesia. Bahkan penganut paham keibuan atau yang dikenal dengan matrilineal tersebar sedunia atau di dunia yang berkembang hingga ke negeri tetangga, seperti negeri jiran Malaysia. Meskipun luasnya daerah rantau, namun rumpun bangsa Minangkabau tetaplah di wilayah asli Minangkabau. Wilayah asli Minangkabau ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah darat, rantau, dan pesisir. Wilayah darat ini merupakan wilayah daratan yang merupakan tempat awal mula orang Minangkabau berasal. Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan Luha Nantigo. Daerah tersebut adalah Luha, sekarang disebut dengan kabupaten atau tanah datar, Agam, dan 50 kota. Sedangkan wilayah yang berada di luar ketiga wilayah tersebut disebut dengan nama daerah rantau. Persebaran wilayah rantau ini, orang Minangkabau tak hanya keluar daerah, bahkan hingga menyeberang pulau dan batas negara. Sedangkan wilayah pesisir merupakan wilayah Minangkabau yang posisi demografisnya berada di pinggiran pantai, seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan wilayah Pariaman. Berikutnya adalah sejarah dan asal-usul Minangkabau. Yang pertama, asal-usul Minangkabau menurut Tambo. Berdasarkan Tambo, Minangkabau diambil dari kisah adu kerbau. Akar kata Minangkabau berasal dari 2 kata, yaitu Minang atau menang dan kabau atau kerbau. Minangkabau dahulunya berbentuk kerajaan yang berpusat di Luha Nantigo. Pada suatu masa, datanglah kerajaan lain yang ingin menginvasi Minangkabau. Salah satu jalan untuk mempertahankan tanah ulayat adalah dengan peperangan. Namun, kemudian para nenek mama dan petinggi kerajaan mengadakan musyawarah mufakat menanggapi persoalan tersebut. Untuk menghindari pertempuran yang memakan banyak korban, masyarakat sekitar mengusulkan untuk diadakan adu kerbau. Usulan ini kemudian diterima oleh pihak lawan. Mereka mendatangkan seekor kerbau besar bertanduk panjang. Namun, lawan yang disodorkan adalah seekor kerbau kecil. Tanpa disangka, kerbau kecil berhasil memenangkan adu kerbau tersebut. Kerbau lawan tumbang dengan luka di bagian perut. Hal itu tentu menjadi tanda tanya yang besar bagi banyak orang.
Banyak orang yang terlambat menyadari trik yang diusulkan Cediak Pandai orang Minang tersebut. Rahasia kemenangan ternyata terletak pada inang yang dipasang di tanduk kerbau. Kerbau kecil yang masih erat menyusu sengaja dipisahkan dengan ibunya, sehingga ketika bertemu kerbau lawan, kerbau kecil ini akan mencari susu. Inang yang terpasang di tanduknya kemudian menggores perut kerbau lawan. Kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat Raja Pasai dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama tersebut. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berikutnya, asal-usul Minangkabau menurut catatan sejarah. Cerita adu kerbau tersebut diperkirakan bersumber pada serangan Kerajaan Majapahit ke Minangkabau. Dalam catatan Negara Kertagama 1365 ditemukan istilah Minangkabawa yang merujuk pada satu kerajaan Melayu yang pernah ditaklukkannya. Dalam catatan lain ini juga ditemukan istilah Minanggebu yang juga diperkirakan merujuk pada kerajaan Minangkabau, yaitu pada catatan Tawarik Meng 1405. Di masa itu, kerajaan Minangkabau sempat mengirim utusan pada Kaisar Yongle di Nanjing. Bahkan bukti sejarah di abad ke-6 sempat menyinggung nama Minangkabau. Dalam prasasti Kedukan Bukit 682 disebutkannya bahwa Dapun Tahiang, pendiri kerajaan Sriwijaya, pernah menolak dari Minanga. Di baris lain ditemukan istilah Minanga Tampan yang dipercayai sebagai kerajaan Minangkabau. Catatan ini kemudian menjadi bukti kuat keberadaan dan eksistensi kerajaan Minangkabau pada masa dahulu. Meskipun hal yang lazim diceritakan adalah kisah adu kerbau, sebagaimana tertulis dalam Tambo. Yang ketiga, asal-usul suku Minang. Berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah, bahwa kedatangan bangsa Minangkabau adalah pada zaman perunggu atau logam pada tahun 500 sebelum Masehi, di mana terjadinya perpindahan penduduk dari daratan Asia Selatan ke Nusantara. Penduduk ini berkebudayaan perunggu Dongson karena pusat kebudayaan perunggu tersebut berada di Dongson, wilayah Tongking, Cina. Berbeda dengan ras Proto-Melayu berimigrasi ke Nusantara pada tahun 2000 sampai 2500 sebelum Masehi atau sebelum mengenal logam. Zaman Batu Tengan Mesolitik pada tahun 5000 sampai 1000 sebelum Masehi, tahun silam masuknya arus penduduk dan kebudayaan dari Asia. Madeleine Colany, ahli sejarah Prancis, mengemukakan pusat Mesolitik di pegunungan Bascon di wilayah Tonkin. Ras Papua Melanosoid. Percampuran ras ini dengan ras Austronesia. Ras Austronesia membawa kebudayaan Neolitik. Pada zaman Mesolitik, masuk ke pantai Sumatera, ras Weda dan ras Negrito. Kedua ras ini telah ada sebelum ras Melayu datang. Inilah sisa-sisa yang tak mau bercampur, mereka menjadi orang Kubu, Talang Mama, dan berkelana di hutan. Bahasa Minang menyebutkan urang dan bajawikan raso, baatokan sikai, badindiang, bamo kayu. Profesor Dr. Andus Soekarno
ahli purbakala, orang Minangkabau datang dari India belakang pada saat kedatangan rombongan kedua, dan orang Minangkabau adalah ras Melayu muda atau Dentra Melayu. Asal-usul kata Melayu dan Minangkabau. Profesor Dr. Hussein Naimar, guru besar antropologi Universitas Madras, menerangkan bahwa kata Melayu berasal dari bahasa Tamil. Malay yang berarti gunung, Malayur adalah suatu suku bangsa pegunungan dan sebutan Malayur fonetis menjadi Melayu. Penduduk sebelah pesisir selatan pegunungan Dekan adalah orang Malabar. Orang Minangkabau menyebutnya Malabari. Malayalam adalah bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa Dravida yang mendiami pegunungan. Minangkabau menurut penelitian Profesor Hussein Naimar, banyak terdapat kata-kata Tamil dan Sanskerta. Hal ini yang membuktikan adanya hubungan sejarah antara Minangkabau dan Malabar. Di Malabar pun, sistem masyarakatnya juga menurut garis keibuan. Dan pusako tinggi turun dari mamak ke kemanakan. Profesor Ian Kuisiner dari salah satu universitas di Paris meneliti ke Minangkabau, mendapatkan adanya hubungan antara Minangkabau dengan Burma, Muang Thai, Kamboja, dan Vietnam. Hal tersebut merupakan bukti adanya hubungan terlihat dari kata Pagaruyung, Paga. Suku matriarkat seperti juga dijumpai pada suku Khazi, Malabar, dan lainnya. Ru artinya pusat, Yung atau Danyung artinya kerapatan. Jadi, Pagaruyung dapat diartikan pusat kerapatan suku yang menganut sistem keibuan Durian di Takwa Rajo. Adalah perubahan fonetik dari Durum Patakai Raya, yang mana du berarti kata bilang dua atau seluruhnya, rum itu kerakal atau pasir, pataka daratan pantai, raya luas atau besar. Masa sejarah digolongkan kepada masa setelah adanya tulisan pada benda peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, dan sebagainya. Masa sejarah tidak sama untuk setiap suku bangsa. Contoh misalnya bangsa Mesir memulai masa sejarah setelah 4000 sebelum Masehi, bangsa India 3000 sebelum Masehi, dan Indonesia 400 sebelum Masehi. 500 sampai 300 sebelum Masehi dari India Selatan, mereka mengarungi samudra memasuki pantai timur Sumatera, antara lain Muara Kampar, bersama dengan itu suku bangsa dari Burma, Kamboja, Vietnam melalui lembah Sungai Irrawaddy. Dalam rentang waktu 500 sampai 400 sebelum Masehi itu mereka telah membentuk kekuasaan budaya seperti Raja Gunung dan Raja Sungai. Agama Buddha sudah dikembangkan pada saat itu. Kemungkinan saja pada periode ini mereka sudah sampai ke hulu Batang Kampar, hulu Batang Rokan, hulu Batang Hari, dan hulu sungai lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai luhur yang dianut dalam suku Minangkabau. Hampir seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, walaupun sebagian besar dari mereka hanya menganut agama sebagai simbolis tanpa melakukan ibadah dan kewajibannya. Boleh dikatakan mereka tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain selain yang diajarkan oleh agama Islam. Akan tetapi, walaupun demikian, masih banyak juga orang yang percaya akan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama Islam, seperti hantu-hantu dan kekuatan gaib. Selain itu, banyak orang menganggap bahwa sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau bertentangan dengan
aturan Islam yang menekankan sistem patrilineal. Padahal sesungguhnya terdapat banyak kesamaan antara faham Islam dengan faham Minangkabau. Berikut contoh dari beberapa kesamaan faham Islam dan Minangkabau. Pada faham Islam, menimba ilmu itu hukumnya wajib. Faham Minangkabau, anak lelaki harus meninggalkan rumah mereka untuk tinggal dan belajar di surau atau langgar atau masjid. Dalam faham Islam, mengembara adalah kewajiban untuk mempelajari tamadun-tamadun yang kekal dan binasa untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam faham Minangkabau, para remaja harus merantau meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu dan bertemu dengan orang dari berbagai tempat untuk mencapai kebijaksanaan dan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Falsafah merantau juga berarti melatih orang Minangkabau untuk hidup mandiri, karena ketika seorang pemuda Minangkabau berniat merantau meninggalkan kampungnya, dia hanya membawa bekal seadanya. Dalam faham Islam, tidak ada wanita yang boleh dipaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai. Faham Minangkabau, wanita yang menentukan siapa yang ingin ia nikahi. Faham dalam Islam, ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Faham Minangkabau, pondok kandung adalah pemimpin atau pengambil keputusan di rumah gadang, yang mana ciri-ciri Islam begitu mendalam dalam adat Minangkabau, sehingga mereka yang tidak mengamalkan Islam dianggap telah keluar dari masyarakat Minang. Selanjutnya itu mengenai puncak kebudayaan. Puncak kebudayaan yang pertama terlihat dari kesenian. Masyarakat Minangkabau sangat banyak kesenian yang dipunya, seperti randai. Randai merupakan teater rakyat yang meliputi gerakan pencak silat, adanya musik, tarian, dan drama. Selanjutnya, Saluang Jedendang. Saluang Jedendang ini adalah serunai bambu dan adanya nyanyian. Selanjutnya, talempong. Talempong merupakan musik yang berbunyi gong yang dimainkan dengan cara dipukul. Di Minangkabau juga banyak tarian seperti tari payung yang menceritakan kehidupan muda-mudi Minang yang selalu riang gembira. Tari piring, gerakan tarian menyerupai gerakan para petani semasa bercocok tanam. Dan yang ketiga, tari indang. Kesenian selanjutnya yaitu pidato adat, yang juga dikenali sebagai sambah menyembah atau sembah menyembah, upacara berpidato yang dilakukan di setiap upacara-upacara adat seperti dalam rangkaian acara pernikahan atau barale, upacara pengangkatan penghulu, pencak silat, tarian yang gerakannya adalah gerakan silat tradisional Minangkabau. Bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, upacara dan perayaan dalam Minangkabau seperti turun mandi. Turun mandi ini merupakan upacara pemberkatan bayi yang baru lahir. Yang kedua, sunat Rasul merupakan upacara bersunat bagi laki-laki yang akan memasuki usia remaja. Yang ketiga, barale merupakan upacara pernikahan di Minang. 4. Bataga Penghulu merupakan upacara pelantikan penghulu. Upacara ini akan berlangsung selama 7 hari di mana seluruh kaum kerabat dan ketua-ketua dari kampung yang lain akan dijemput. Selanjutnya, turun ke sawah.
Turun ke sawah ini merupakan upacara kerja gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Minang. Yang keempat, yang selanjutnya, menyabi merupakan upacara menuai padi. Upacara ini juga dilakukan dengan bergotong royong. Selanjutnya, ma'anta pabukuan atau mengantar makanan kepada ibu mertua sewaktu bulan Ramadan. Selanjutnya, upacara tabui. Upacara tabui ini merupakan upacara perayaan Islam di Pariaman. Selanjutnya, tanah tasirah merupakan perlantikan seorang datuk atau ketua puak apabila datuk yang sebelumnya meninggal dunia. Membangkit batang tarandam merupakan pelantikan seorang datuk apabila datuk yang sebelumnya telah meninggal 10 atau 50 tahun yang lalu. Jadi gunanya untuk mengisi jabatan yang telah kosong. Minangkabau atau Sumatera Barat juga mempunyai banyak kesenian kerajinan tangan, seperti kain songket yang ditenun dengan tangan dan mempunyai corak rumit benang emas atau perak. Songket hanya dipakai oleh golongan bangsawan. Kehalusan dan corak songket menggambarkan pangkat dan kedudukan tinggi seorang pembesar. Kain songket bisa dilihat pada gambar pertama. Selanjutnya itu ada sulaman. Sulaman terdapat pada gambar kedua. Ukiran kayu. Ukiran kayu ini contohnya pada rumah gadang. Pada dinding-dinding rumah gadang itu terdapat ukiran kayu. Yang terakhir yaitu pahatan emas dan perak. Itu bisa dilihat pada gambar rumah gadang yang berwarna perak. Selanjutnya, Minangkabau mempunyai banyak kuliner yang sudah terkenal tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai keluar negeri atau mendunia. Kuliner yang pertama, yang paling terkenal dari Minangkabau yaitu rendang. Rendang merupakan makanan khas masyarakat Minangkabau. Yang kedua, sate Padang. Yang ketiga, palai. Yang keempat, lemang atau lamang. Yang kelima, gulai usus. Yang keenam, gulai jariang atau gulai jengkol. Yang ketujuh, lontong sayur. Yang kedelapan, asam padeh. Yang kesembilan, lamang tapai. Yang kesepuluh ada lompong. 11 ada martabak telur. Ke-12 ada sambal lada hijau. 13 ada dendeng balado. 14 ada sambal lado. Ke-15 merupakan salah satu makanan kuliner yang terdapat di Minangkabau seperti langkitang. Selanjutnya ada serabi. Selanjutnya soto Padang. Dan yang terakhir merupakan jajanan-jajanan atau oleh-oleh khas dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Objek wisata di Minangkabau sangat banyak sekali tentunya. Yang pertama ada wisata sebuah masjid. Masjid ini merupakan Masjid Raya Sumatera Barat yang terdapat di Kota Padang. Yang kedua, Lembah Harau yang terdapat di Payakumbuh. Yang ketiga, Jam Gadang yang terdapat di Bukit Tinggi. Yang keempat, ada sebuah pemandian kolam berenang atau waterboom.
Yang kelima, ada sebuah pulau yang dikenal dengan Seranda Island. Kedelapan, merupakan air mancur. Selanjutnya ada Pulau Angso Duo, Kelok 9, Pantai Padang, dan masih banyak lagi lainnya wisata-wisata yang terdapat di Sumatera Barat. Berikutnya adalah tokoh nasional atau internasional yang bersuku Minang atau berasal dari Minangkabau. Yang pertama, Abdul Muiz. Abdul Muiz merupakan seorang penulis, wartawan, dan juga pejuang kebangsaan. Yang kedua, Khairil Anwar merupakan seorang penjaga atau penulis. Selanjutnya, Buya Hamka merupakan cendekiawan Islam. Selanjutnya, Profesor Dr. Emil Salim yang merupakan ahli ekonomis dan mantan Menteri Indonesia. Berikutnya, Haji Agus Salim merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Selanjutnya, Muhammad Hatta merupakan wakil presiden Indonesia yang pertama dan sebagai seorang proklamator negara Indonesia. Selanjutnya, Rasuna Said merupakan menteri wanita pertama di Indonesia. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol merupakan pemimpin dari gerakan Padri di Bonjol. Selanjutnya, Tuanku Nan Renceh merupakan ketua dalam Perang Padri di Bonjol. Selanjutnya, mengenai bahasa di Minangkabau. Bahasa Minangkabau atau bahasa asal atau bahasa Minang adalah sebuah bahasa Austronesia yang digunakan oleh kaum Minangkabau di Sumatera Barat, di Barat Riau, Negeri Sembilan, Malaysia, dan juga oleh penduduk yang telah merantau ke daerah-daerah lain di Indonesia. Terdapat beberapa kontroversi mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Hal ini disebabkan karena kemiripan dalam tata bahasa mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahasa Minangkabau sebenarnya adalah dialek lain dari bahasa Melayu. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahasa Minangkabau adalah sebuah bahasa daerah dan bukan bahasa dialek. Secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam dua daerah besar, yaitu daerah A dan daerah O. Berikut adalah contoh dialek dalam bahasa Minangkabau. Selanjutnya, sistem teknologi. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Desa mereka disebut nagari dalam bahasa Minangkabau. Nagari terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah Nagari dan Tarata. Nagari ialah daerah kediaman utama yang dianggap pusat sebuah desa. Hal ini berbeda dengan Tarata yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Di dalam nagari biasanya terdapat sebuah masjid, sebuah balai adat, dan pasar. Masjid merupakan tempat untuk ibadah, balai adat merupakan tempat sidang-sidang adat diadakan. Sedangkan pasar dan kantor kepala nagari terletak pada pusat desa atau pada pertengahan sebuah jalan memanjang dengan rumah-rumah kediaman di sebelah kiri dan kanannya. Rumah adat Minangkabau biasa disebut dengan rumah gadang dan merupakan rumah panggung. Bentuknya memanjang dengan atap menyerupai tanduk kerbau. Ukuran rumah juga didasarkan kepada perhitungan jumlah ruang yang terdapat dalam rumah itu. Sebuah gadang terdiri dari jumlah ruangan dalam bilangan yang ganjil, mulai dari 3, jumlah ruangan yang biasa adalah 7.
Namun, ada sebuah rumah gadang yang mempunyai 17 ruangan. Sebuah rumah gadang biasanya memiliki 3 dinding yang digunakan sebagai kamar dan ruangan terbuka untuk menerima tamu atau berpesta. Selain itu, beberapa rumah gadang juga memiliki tempat yang disebut anjung, yaitu bagian yang ditambahkan pada ujung rumah dan dianggap sebagai tempat kehormatan. Selanjutnya, sistem mata pencaharian. Sebagian masyarakat Minangkabau hidup dari bercocok tanam. Di daerah yang subur dengan cukup air tersedia, kebanyakan orang mengusahakan sawah. Sedangkan pada daerah subur yang tinggi, banyak orang menanam sayur mayur untuk perdagangan. Pada daerah yang kurang subur, penduduknya hidup dari tanaman-tanaman seperti pisang, ubi kayu, dan sebagainya. Pada daerah pesisir, mereka bisa menanam kelapa. Di samping hidup dari pertanian, penduduk yang tinggal di pinggir laut atau danau juga dapat hidup dari hasil tangkapan ikan. Ada berbagai hal yang menyebabkan banyak orang Minangkabau kemudian meninggalkan sektor pertanian. Ada yang disebabkan karena tanah mereka memberikan hasil yang kurang, atau karena kesadaran bahwa dengan pertanian mereka tidak dapat menjadi kaya. Orang-orang sejenis ini biasanya beralih ke sektor perdagangan dan memilih untuk merantau dengan harapan mereka akan kembali sebagai orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Kehidupan perdagangan di Minangkabau kebanyakan dikuasai oleh penduduk Minangkabau sendiri. Selain itu, ada juga masyarakat yang hidup dari kerajinan tangan, seperti Kerajaan Perak, bakar dari Kota Gadang, sebuah desa dekat Bukit Tinggi, dan pembuatan kain songket dari Silongkang, sebuah desa dekat Sawah Lunto. Selanjutnya mengenai sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu Parwi, Kampuang, dan Suku. Suku dan kampung dapat dianggap sebagai kelompok formal. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung oleh penghulu andiko atau datuk kampung. Selain kelompok Parwi, Kampuang, dan Suku, masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi masyarakat adat yang lain. Dengan begitu, instruksi dan aturan pemerintah, administrasi masyarakat pedesaan biasanya disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu suku dan penghulu andiko. Di samping itu, mereka memiliki seorang penghulu suku. Sebuah suku juga mempunyai seorang dubalang atau manti. Dubalang bertugas menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan manti berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal atau dari garis keibuan. Seseorang termasuk keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Begitu juga tanah dan harta warisan akan diwariskan kepada anak perempuan. Perkawinan dalam budaya Minangkabau sebenarnya tidak mengenal mas kawin, namun keluarga pengantin akan memberi sejumlah uang atau barang untuk menjemput pengantin pria. Uang tersebut biasanya disebut uang jemputan, tetapi yang penting dalam perkawinan Minangkabau adalah pertukaran benda lambing antara kedua keluarga berupa cincin atau keris. Dalam masyarakat Minangkabau tidak ada larangan bagi seseorang untuk memiliki lebih dari satu istri. Orang-orang dengan kedudukan sosial tertentu terkadang suka melakukan perkawinan poligami. Secara kasar, stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau yang hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa tertentu saja, atau sekelompok desa yang berdekatan. Membagi masyarakat ke dalam 3 lapisan besar, yaitu bangsawan, orang biasa, dan orang yang paling rendah. Lapisan terakhir ini mungkin dapat dihubungkan dengan budak, dalam arti yang lebih ringan.
Mengenai pola kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa sulit untuk melihat suatu pola yang jelas dalam masyarakat Minangkabau. Kita tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa yang menjadi pemimpin bagi suatu parwi. Setiap orang dewasa boleh dikatakan memiliki hak sebagai pemimpin. Perintah atau saran seseorang mungkin akan dituruti oleh anggota keluarganya, tetapi ini tergantung pada kewibawaan pribadi dari orang tersebut. Yang terakhir, masalah atau isu yang terjadi saat ini dalam budaya Minangkabau. Untuk kondisi saat sekarang, secara geografis suku Minang adalah orang yang berasal dari daerah Provinsi Sumatera Barat. Areanya menjadi lebih sempit dari wilayah Minangkabau pada zaman dahulu yang sampai ke provinsi tetangga. Namun secara sosial, orang-orang Minang memiliki persebaran yang sangat luas antar wilayah bahkan antar negara. Dimanapun mereka berada, akan selalu ada paguyuban dan persaudaraan dari suku bangsa yang terkenal dengan makanan rendang yang merupakan makanan terlezat nomor 1 di dunia. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai persebaran kebudayaan suku Minangkabau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.